Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk kali ini. Saya berada di Kabupaten Tabanan. Saya akan mewawancarai Direktur Utama Perusda Dharma Santika, dan satu lagi ada narasumber kita dari GM ACS Denpasar berkaitan dengan produk-produk lokal ini, terutama Tabanan. Produk berasnya sekarang sudah bisa menembus pasar internasional, katakanlah begitu. Ada ke Marriott, ada ke ACS, Aerofood yang menyuplai makanan ke pesawat terbang. Itu mulai untuk kita kupas, kita sapa dulu narasumber kita, Bapak Direktur Utama Perusda Dharma Santika, Bapak Kompian Gede Pasar. Om Swastiastu. Om Swastiastu, nggih. Gimana kabar, sehat ya? Astengkara sehat, nggih. Satu lagi Pak Muhammad Irfan, GM ACS Denpasar. Ya. Om Swastiastu, Pak Irfan, sehat ya Pak Irfan? Tidak sibuk-sibuknya sekarang di Pak Irfan? Iya, pasca G20 semakin meningkat Pak. Sudah pulih lah dari pandemi ya Pak? Back to normal. Saya ke Pak Dir dulu, Pak Dir. Ini Siap, nggih. Perusda Dharma Santika ini milik Mohon izin Perumda Dharma Santika. Perumda ya? Nggih, Perumda nggih. Perumda namanya. Nggih, Perumda Dharma Santika. Dharma Santika. Nggih. Nah, ini kan milik dari Pemkab Tabanan. Tabanan. Nggih. Sudah berapa kerjasama yang sudah terjalin selama ini Pak, dengan siapa saja? Kalau kerjasama kita untuk outlet, istilahnya kayak jejaring outlet itu sekitar 113 outlet. Nggih. Kalau yang setingkat mall-mall itu Lotte Mart, Alfamart kita sudah kerjasama, mungkin Trans Mall itu kita sudah kerjasama. Nah terus Kokomart sekarang sudah kerjasama dengan 60 outletnya, Aris Mikro, Ayunadi sudah kita kerjasama. Nah itu mungkin ada sekitar 20-an yang besar itu. Nah selain itu kita juga berkat dari binaan BI. Nah, kita istilahnya diketemukan dengan networking khususnya untuk hotel-hotel yang berbintang. Nah, untuk JW Marriott Group itu 24 hotel berbintang, bintang 4, bintang 5 semua. Ya ada Sun Regis, Laguna, Westin, Bulgari, W, PP, terus Stala Ubud semuanya itu sudah kita kerjasama. Terus Haris, hampir semua Haris yang ada di Bali kita kerjasama. Terus Yellow yang kemarin baru, Yellow Hotel. Nah kemarin Atlas sempat kita kerjasama. Terus yang satu lagi Novotel itu juga kita sudah kerjasama. Ya Astengkara mudah-mudahan bisa berkembang lagi dengan hotel-hotel yang lainnya Pak. Itu harapan kami, semoga benar-benar produk lokal atau bahasa kerennya supply chain lokal ini bisa ikut bersaing gitu, bahwa kita tidak kalah mutu gitu. Disuplai tadi produk utamanya apa dari Perumda Dharma Santika? Kita sesuai dengan base bisnis kita sebelumnya itu memang beras utamanya, dan sekarang sudah berkembang ke pangan. Jadi sayur mayur, telur, mungkin kedepannya bisa ke daging potong, ayam, babi atau Astengkara ke sapi gitu. Dan ini pun kita keberadaan ini sangat dibantu oleh Bapak Bupati juga. Jadi Bapak Bupati kita mempertemukan kerjasama antar daerah. Jadi antar Kabupaten Tabanan, misalnya kita sudah kerjasama dengan Bangli, Kabupaten Tabanan sudah kerjasama dengan Denpasar, sesama Perumdanya. Kabupaten Tabanan kerjasama sudah sekarang dengan Swatantra, Kabupaten Beleleng. Nah kedepannya mungkin ke Jembrana. Dan kita pun nggak sekitaran Bali aja, kita sudah dipertemukan dengan Provinsi DKI Jakarta. Ya, jadi di sana benar-benar juga mensupport kita seperti Dharma Jaya, mungkin sudah terkenal kalau Dharma Jaya memang produksi daging, itu daging sapi, ikan kembung dan daging babi juga. Nah, terus food station memang namanya swasta food station, tapi itu BMD, selalu BMD dia beras gitu. Nah, kemudian ke depannya kita bangun kerjasama. Nah, terus ke depannya ada Pasar Jaya gitu. Nah, itu yang berkat dari istilahnya jaringan komunikasi yang dibangun oleh Bapak Bupati gitu. Satu lagi yang terakhir saya dengar juga dengan ACS ya berarti ya. Nah, ini ACS masih kita proses penjajakan karena sangat kita menawarkan sana dan kayak jemput bola dari tim ACS, kebetulan GM-nya di pusat Pak Wayan Sesino juga orang Tabanan. Nah, saya berkat rekomendasi beliau, saya ketemu dengan Pak Irfan. Nah, ini kita proses ke beliaunya, proses dalam
menuju ke kerjasama, otomatis kan quality controlnya dicek, proses apa yang dilakukan, administrasi dan lain halnya itu harus dipenuhi lah gitu, proses lengkap gitu. Saya ke Pak Irfan ya, Pak. ACS ini kan sudah internasional juga ya, karena kemarin G20 suplai makanan untuk pesawat-pesawat VIP dari VIP. Ya, saya kebetulan juga wawancara dengan Pak Suseno. Apa yang mungkin dalam pandangan Pak Irfan terhadap Perumda dan Mas Andika ini ya? Mungkin ini kan progres mau kerjasama. Mungkin ada masukan-masukan atau standar yang di Aceh sebenarnya apa Pak untuk bisa produk ini masuk ke sana? Terima kasih Kak. Jadi memang Aerofood Indonesia ini terutama untuk cabang ini Denpasar yang merupakan dapur nomor 2 terbesar setelah Cengkareng, di mana kita berproduksi 25.000 per hari kapasitasnya. Dan kita masih membuka beberapa kesempatan juga buat terutama maskapai asing yang sedang mau masuk ke Bali ya. Kita sangat mendukung kerjasama dengan produk-produk lokal. Para sentra-sentra petani yang dalam hal ini ada celah bisa masuk lewat Dharma Santika, Perumda Tamanan Dharma Santika ya, yang kita sudah mulai akan melakukan kerjasama. Ini bertepatan dengan kunjungan kita untuk melakukan spesifikasi materialnya, karena memang requirement di maskapai ini sangat tinggi, sehingga kita harus mencapai kesepakatan service level agreement yang harus kami bisa sampaikan ke para maskapai kami. Intinya adalah dalam kerjasama ini diharapkan ada win-win solution. Ya, para petani juga dihidupi, namun untuk bisa sampai ke ACS langsung perlu ada middle proses yang dalam hal ini diwadahi oleh Perumda Dharma Santika. Ya, arahan dari top manajemen kami juga untuk membuka kerjasama ini dan kita menyambung tindak lanjutnya dan follow up atas kerjasama ini yang saya kira akan semakin lama semakin berkembang. Amin. Awalnya di produk beras dulu, dan sudah disampaikan bahwa produk telur, kemudian ayam, kemudian sayur mayur, kemudian buah, bahkan daging, ya akan kita gunakan produk lokal Bali. Tapi yang menjadi catatan penting adalah pertama mungkin kualitas ya Pak. Ya, Kualitasnya harus bagus gitu ya. harus Ya. Pak. Nggak boleh yang main-main gitu. Nggak boleh. Kemudian yang kedua apa? Continuity gitu ya. Ya. Nah Iya. itu mungkin yang jadi kendala-kendala di produk lokal kadang-kadang Pak. Di samping kualitas dari produk ataupun item tersebut, jaminan ketersediaan produk mentahnya ini juga harus kami dapatkan. Nah, jadi setiap kali ada pesanan ya harus dilengkapi sesuai dengan jumlah kebutuhan. Nah ini penting. Kan juga kami memberikan komitmen kepada customer kami di maskapai yang sudah fix gitu loh. Nah, syukur alhamdulillah Astungkara bahwa pihak Perumda Dharma Santika sudah memberikan komitmen untuk bersama-sama bisa mencapai service level agreement tersebut gitu. Iya. Ya. Gimana Pak? Kayak gitu kan. Tapi sanggup nggak kawan-kawan di sini? Iya. Itu standar ya kualitasnya, koordinasi, Nggih. ketersediaan ini Iya. kan nggak main-main. Benar. Gitu, Pak. Karena sekali Ya. nggak bagus kualitasnya, Iya. sekali nggak bisa terpenuhi bisa Benar. langsung di ban gitu. Nggih. Ya mau tidak mau kita harus menuju ke sana. Kalau ingin memang kita bersaing gitu Pak. Iya, iya. Karena otomatis itu kan persaingan sudah standarnya. Ada 4 yaitu kalau nggak salah ya pertama pasti kualitas, kontinuitas, terus keterjangkauan dan harga kan terakhir gitu kan. Itu 4 itu harus terpenuhi gitu. Mau tidak mau memang semuanya menuju sana kalau ingin kita berkembang gitu. Nah, Astungkara Amin kemarin sudah kita tes KIS yang namanya standar hotel JW Marriott juga hampir sama. Kan berbintang 5 apalagi sekelas Bulgari, Sun Regis dan lain halnya. Ya dalam proses itu memang ada dilema-dilema yang harus banyak kita pelajari. Nah mudah-mudahan dengan tes case itu kita sudah siap menuju ke sana gitu. Dan kita pun dalam konteks baik dari proses pengiriman, dari penampilan, kemasan, terus tadi bilang kontinuitas harus ada setiap saat diminta. Nah itu
kita harus sudah begitu kalau ingin berkembang Jadi gitu Mas Andika nggih. sudah siap untuk itu. Astengkare kita berusaha untuk itu Oh, nggih. petani berasnya memang asli dari Tabanan Pak, atau dari Depok? Kita Petani kita siap nggak sebenarnya kalau menurut Pak? kalau lihat dari luasan lahan kita, ini kan Tabanan hampir sekitar aktifnya itu 19.000 hektar atau sampai 20.000 hektar lah bilang. Kalau 1 hektar itu minimal gitu panennya 5 ton gabah gitu kan. Sedangkan Tabanan bisa sampai 7 sampai 8 ton lah. Minimal aja itu kalau anggaplah 20 kan 5 hektar mungkin sekitar anggap sekitar 100 inilah 100.000 kan gitu. Dari 100.000 itu baru sekali panen kan gitu. Nah kita ini baru prosesnya kalau itu dijadikan beras kan setengahnya anggaplah. Anggap itu 50 tonan gitu, 50 ton ribu. Kita yang kondisi sekarang proses kita masih di 300 ton, masih jauh sekali. Jadi secara hitungan neraca pangan itu masih jauh sekali sepertinya. Iya. Petani Nggih. cukup banyak. Iya, Astengkare ke depan itu. Sampai ada kendala-kendala kita yang disuplai ke outlet-outlet, kemudian ke hotel-hotel ada. Tidak terjadi misalnya suplai yang kurang atau. Ya itu pastilah. Sama kita kan tidak kita membangun Dharma Sandika ini supaya juga berkembangnya dari proses hulu sampai hilirnya gitu. Jadi dalam proses hulu hilir otomatis petani-petani atau partner-partner kita juga dibina kualitasnya. Nah, misalnya kita ingin berkembang, mungkin ada beberapa penyosohan yang ajak kita kerjasama. Kadang-kadang kan menjaga kualitasnya nggak ini. Nah, kita balikkan gitu, ya hal itu. Tapi mau tidak mau harus kita bina. Karena mereka juga harus bangun kan gitu istilahnya. Itu harapan kita seperti itu. Kami mau sedikit ya sebenarnya. Saya akan berikan kesempatan Pak Ivan ini sebagai GM ACS. Mungkin ada closing statement Pak, pernyataan mungkin kepada Dharma Sandika, mungkin harapan, kemudian juga terutama kepada petani juga Pak. Apa masukan Pak Ivan kepada mereka-mereka ini? Ya, terima kasih Pak. Jadi ini adalah momen di mana kita mengangkat produk-produk lokal itu bisa lebih menonjol. Airfood ACS sebagai jendela dari terkhusus untuk ACS Denpasar ya, yang bisa menampilkan produk lokal. Bagaimana produk lokal itu bisa dihargai di internasional. Kalau bisa sampai on board ke pesawat, salah satu pesawat kami, ataupun apalagi maskapai asing, dan itu dari produk lokal, saya kira nama Bali akan lebih meningkat. Dan yang pasti kesejahteraan ini akan sangat dirasakan sekali oleh grassroots para petani kita. So tetaplah memberikan yang terbaik dan tampilkan produk-produk Bali yang luar biasa. Terima kasih Pak Irwan. Mungkin dari Pak Dirut ada yang mau disampaikan sebagai closing statement? Nggih. Mungkin dari kami jelas kami masih butuh banyak belajar. Mungkin dengan dibangun suatu kolaborasi dari hulu ke hilir, banyak hal yang perlu kita pelajari untuk menuju yang lebih bagus dan bisa bersaing di apalagi setingkat internasional gitu harapannya. Memang harus banyak hal yang perlu kita dibina, masukan ya, siap belajar, nggih, siap dibina. Nggih, siap gitu. Nggih. Terima kasih Pak Dirut, terima kasih Pak Ivan. Semua, nggih. Dan demikian tadi wawancara saya dalam Bali Post Talk kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama, terutama produk lokal, produk lokal ini. Banyak mengatakan pariwisata itu hanya untuk orang-orang high class yang menikmati. Tadi kita kadang-kadang masih termarginalkan, tapi mudah-mudahan dengan perubahan Dharma Sandika, kemudian ada ACS ini bisa terangkat derajat petani, terutama yang di sana. Lagi terima kasih atas perhatiannya dari Kementerian Pertanian. Om Santi. Om Santi. Terima kasih. Nggih, semua.